Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-hadi ila ad-dinil qawim wa ila as-siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang beriman yang saya hormati, kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersyukur pada Allah. Berbagai macam karunia, berbagai bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, itu merupakan hal yang patut untuk kita syukuri. Dan kalau tidak kita gunakan dengan baik, maka niscaya itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la tus'alunna yauma idin 'anin na'im. Sungguh kalian nanti akan ditanya di yaumil qiyamah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Untuk apa nikmat itu? Ya, waktu luang, masa muda, kesempatan, apakah digunakan untuk hal-hal yang baik ataukah sebaliknya diisi dengan hal-hal negatif yang tidak bermanfaat di dunia, terlebih-lebih lagi tidak bermanfaat di akhirat. Ini merupakan orang-orang yang merugi, sebagaimana Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia mereka berada dalam kerugian. Al-insan di situ adalah lafadz umum. Ya, alif lamnya itu alif lam bermakna istighraq, yaitu menunjukkan makna keumuman. Jadi seluruh manusia secara umum itu mereka berada di dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, kemudian mereka beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, mereka bersaling berwasiat, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya untuk mensyukuri nikmat itu, ya, nikmat masa muda kita, nikmat waktu luang ini, kita alhamdulillah berjumpa lagi pada kesempatan sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab At-Tadarruj fi Thalabil Ilmi, yaitu berjenjang atau cara bertahap dalam menuntut ilmu agama, yang ditulis oleh beliau yang mulia Syekh Faraz Khalil Mush'il hafizahullah taala. Yang mana di pertemuan terakhir kemarin kita selesai membahas bab 1, ya, bab 1 sampai kepada pasal yang ke-6 kemarin, bahwa kesimpulan bahwa tidak suksesnya seorang penuntut ilmu agama itu sebabnya ada banyak, ada macam-macam, ya. Kemudian Syekh Faraz mengatakan yang paling terpenting atau yang paling banyak, ya, menghalangi kesuksesan seorang penuntut ilmu agama adalah kemarin disebutkan tarkut tadarruj fi thalabil ilmi, yaitu karena mereka meninggalkan, ya, tahapan menuntut ilmu, alias langsung lompat kanan lompat kiri, padahal harusnya ada tangga yang harus dia lewati, ada tangga yang harus dia pijak, ada tangga yang harus dia lewati, tapi dia melompati tangga itu. Jadi yang dasar belum mereka kuasai, tapi mereka sudah, ya, melompat kepada perkara-perkara yang seharusnya belum mereka pelajari. Nah, ini yang menyebabkan seorang tidak sukses dalam belajar. Nah, kemudian setelah kita mengkerucutkan permasalahannya ketidaksuksesan penuntut ilmu karena mereka meninggalkan bertahap dalam belajar agama, ya. Kemudian di sini berarti kita dituntut untuk bertahap, ya, dalam belajar agama berarti harus bertahap. Ini yang mau sukses, ya, harus bertahap, harus berjenjang, melewati satu level berpindah ke level yang lain, ya. Sebagaimana kita sekolah, tidak mungkin anak SD setelah lulus SD langsung SMA, kecuali memang, ya, ada orang-orang khusus misalnya. Tapi itu mungkin bisa jadi 1 banding sekian ribu, ya. Tapi normalnya adalah, ya, setelah SD dasar, kemudian baru pertengahan, SMP, baru kemudian SMA. Nah, kemudian di sini kita akan belajar definisi dari tadarruj itu apa. Definisi dari
tadarruj atau bertahap itu secara bahasa Arab, secara etimologi, secara tinjauan bahasa, dan juga nanti secara terminologi, yaitu sesuai tinjauan istilah para ulama apa yang dimaksudkan dengan tadarruj. Nah, kemudian pasal yang pertama, at-tadarruju fi talabil ilmi, berjenjang dalam mempelajari ilmu, berjenjang dalam menuntut ilmu. At-tadarruju lughatan, pengertian tadarruj secara tinjauan bahasa, secara etimologi, ya, dikatakan oleh para ulama bahasa, ya, para ahli bahasa seperti Al-Fayyumi, ya. Fayyum itu salah satu tempat di Mesir, ya. Al-Fayyum, Fayyum. Makanya orang yang dari sana dinisbatkan menjadi Al-Fayyumi. Seperti Jogja, Al-Jogjawi, gitu. Bantul, Al-Bantuli. Ya, yaknya yak nisbah. Nah, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Misbah Al-Munir, ya, dikatakan bahwa pengertian tadarruj itu, ya, misalnya di sini dikatakan dalam bahasa Arab darajtuhu ilal amri tadrijan. Dalam bahasa Arab misalnya dikatakan darajtuhu ilal amri tadrijan fatadarraja. Fatadarraja wastadrajtuhu, artinya apa? Ai akhadtuhu qalilan qalilan, saya mengambil sesuatu, ya, atau saya mengambilnya sedikit demi sedikit. Nah, ini namanya bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi di sini dikatakan, kalau dikatakan darajtuhu ilal amri tadrijan, itu maknanya adalah saya mengambil dia sedikit demi sedikit. Akhadtuhu qalilan faqalilan. Berkata juga Az-Zubaydi, wa qala Az-Zubaydi fi Tajil Arus. Az-Zabidi, ya, Az-Zabidi. Ini Al-Murtada Az-Zabidi. Ini beliau dari Zabid, ya. Zabid itu salah satu tempat di Yaman. Dan Murtada Az-Zabidi ini selain beliau ulama bahasa, beliau juga ulama fikih, ya, terkhusus di mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i. Berkata Al-Murtada Az-Zabidi dalam kamus beliau Tajul Arus, dikatakan daraja syaikhu was-sabiyyu, ya, daraja syaikhu was-sabiyyu yadruju darjan wa darajanan, yadruju darjan wa darajanan. Maksudnya apa? Idza masya kullun minhuma masyan dhaifan. Daraja syekh, syekh itu maksudnya orang tua, orang sepuh. Wasobi, sobi itu anak kecil, ya. Orang tua dan anak kecil daroja, pekerjaannya sedang daroja. Maksudnya gimana? Idza masya kullun minhuma masyan dhaifan, yaitu ketika keduanya, ya, berjalan dengan jalan yang lemah, ya, karena orang kalau sudah sepuh, sudah tua, itu jalannya jadi tumuk-tumuk. Nah, bahasa Jawanya itu tumuk-tumuk alias tidak bisa kencang lagi. Sebagaimana anak kecil juga, ya, yang baru belajar jalan, dia jalannya pelan-pelan. Maksudnya apa? Bertahap, gitu, pelan-pelan, ya, jalannya pelan-pelan, tidak langsung lompat. Nggak mungkin ada orang tua 80 tahun lompat-lompat, nggak ada. Atau anak kecil baru umur 2 tahun belum lama belajar jalan kemudian tiba-tiba lompat-lompat, tidak mungkin, ya. Tapi apa? Pelan-pelan. Sebagaimana juga dikatakan dalam definisi yang lain, wastadrajahu, istadrajahu raqahu wa adnahu minhu ala tadrij fatadarraja huwa kadarrajahu ila kadza tadrijan. Ini agak ribet, ya, dalam definisi secara etimologinya. Tapi poinnya adalah artinya awwadahu iyyah ka'annama raqahu manzilatan ba'da manzilah. Maknanya adalah dia membiasakan, ya, seorang membiasakan yang lain seakan-akan menaikkan roko itu dari ruki. Ruki itu
sesuatu yang tinggi, ya, membiasakan dia seakan-akan, ya, menaikkan dia dari satu tingkat ke tingkat yang lain, manzilah, jadi menaikkan seseorang dari satu level ke level yang lain. Intinya secara etimologi, ya, pengertiannya tadarruj itu pelan-pelan, ya, pelan-pelan berpindah dari level satu ke level yang lain, tidak dengan melompat-lompat. Itu pengertian secara etimologi. Adapun pengertian secara istilah para ulama atau secara terminologi ulama, at-tadarruj istilahan artinya adalah dikatakan oleh Yusuf Abu Hilalah, oleh Syekh Yusuf Abu Hilalah dalam kitab beliau at-tadarruju bainat tasyri'i wad da'wah, itu bertahap, ya, di antara pensyariatan dan juga dalam masalah dakwah. Apa itu at-tadarruj? At-tadarruj diartikan al-intiqalu min marhalatin, ya, berpindah dari satu jenjang ke jenjang yang lain. Al-intiqalu min marhalatin ila marhalah ukhra mutaqaddimah, yaitu berpindah dari satu jenjang ke jenjang yang lain yang lebih maju, dari belakang ke depan. Ini berpindah dari satu jenjang ke jenjang yang lain yang ada di depan. Lil bulughi ilal ghayah al mansyudah, dalam rangka menuju tujuan yang dikehendaki, dalam rangka menuju tujuan yang diinginkan, yang dikehendaki. Intinya dia berpindah dari level ini, jenjang ini ke jenjang yang lain sampai dia meraih apa yang dia cita-citakan. Jadi pelan-pelan, ya, ada prosesnya, itu namanya at-tadarruj. Kemudian setelah kita mengetahui, ya kawan-kawan sekalian, setelah kita mengetahui definisi dari tadarruj, ya, kemudian di sini kita akan Syekh Faros mengatakan aqsamu tadarruj, bahwa tadarruj itu ada jenjangnya atau ada pembagiannya. Pembagian tadarruj itu dibagi menjadi beberapa. Nah, di sini dikatakan qala Syekh Abdul Aziz ibn Ibrahim ibn Qasim, berkata Syekh Abdul Aziz bin Ibrahim bin Qasim dalam kitab beliau Ad-Dalilu ilal Mutunil Ilmiyah, Ad-Dalilu ilal Mutun al-Ilmiyah, beliau mengatakan at-tadarruju yanqasimu ila qismaini, bertahap dalam menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua. Bertahap, berjenjang dalam menuntut ilmu itu terbagi dua. Yang pertama, tadarruj bainal ulumil mukhtalifah. Yang pertama adalah berjenjang, ya, di antara disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berjenjang di antara atau dalam hal disiplin ilmu yang berbeda-beda. Jadi ada banyak disiplin ilmu. Fikih, tauhid, ya, usul fiqh, qawaid fiqhiyah, usul tafsir, mustalah hadis, siasah syariah misalnya. Kemudian disiplin ilmu yang lain. Nah, ini ada banyak disiplin ilmu. Nah, kemudian kita disuruh untuk berjenjang dulu untuk mempelajarinya. Mana dulu yang dipelajari? Mislu an yabda at-talib bi ilmi tauhid. Nah, ini kalau apa? Kalau yang ditinjau adalah disiplin ilmunya banyak, berbeda-beda. Maka jenjang pertama yang harus dipelajari, yang harus dipijaki adalah apa? An yabda at-talib bi ilmi tauhid. Pertama adalah seorang penuntut ilmu memulai pelajaran tauhid, ya, memulai pelajaran tauhid. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal hak Allah, bagaimana cara mengesahkan Allah, bagaimana mengenal hal-hal yang dilarang oleh Allah, kesyirikan dan semisalnya. Wah, itu harus menjadi poin pertama dan poin utama bagi seorang penuntut ilmu, ya. Jadi pertama adalah tauhidnya. Fa idza atqanahu intaqala ila ilmi tafsir misalnya. Kalau misalnya tauhid sudah selesai, kemudian misalnya dikasih contoh oleh beliau di sini, kemudian baru berpindah ke ilmu tafsir, ya, ke ilmu tafsir. Summa ilmil hadis, kemudian baru berpindah ke ilmu hadis. Wa hakadza kama hiya tariqatul maghribah. Dan seterusnya sebagaimana metode orang Maghrib, orang Maroko dan sekitarnya. Nah, ini sekali lagi ditinjau dari apa? Dari setiap tempat berbeda-beda. Tapi insya Allah semua sepakat bahwa pertama kali yang harus dipelajari adalah tauhidnya dulu, ya, tauhidnya dulu. Ya.
Karena tauhid itu permisalannya semisal sholat, tauhid itu seperti halnya toharohnya. Orang sholat kalau toharohnya tidak benar atau toharohnya batal, maka sholatnya tidak sah. Sama juga seorang muslim akhlaknya bagus, fikihnya bagus, tapi tauhidnya bermasalah. Fikihnya bagus tapi dia minta pertolongan pada mayit, istighosah kepada mayit, kepada penghuni kubur, ya. Kemudian dia tidak paham tentang kesyirikan-kesyirikan. Ini sama saja bisa menggugurkan keimanannya, ya, walaupun dia bagus fikihnya. Maka yang pertama ditekankan adalah tauhidnya dulu. Tahap pertama tauhid misalnya, baru berpindah selesai ke tafsir, ke hadis, ya. Atau dari tauhid kemudian nanti ke fikih misalnya. Fikih yang paling penting misalnya berkenaan dengan fikih ibadah, karena itu dilakukan setiap hari, masalah sholat, masalah puasa. Nah, ini apa? Ini ditinjau jika berjenjang dalam menuntut ilmu, ditinjau dari ketika seorang mempelajari banyak disiplin ilmu. Nah, berarti yang dikedepankan dulu, tahap pertama adalah tauhid dulu. Setelahnya baru yang lain. Ini jika apa tadi sekali lagi, jika disiplin ilmunya banyak. Nah, pembagian yang kedua, bertahap dalam menuntut ilmu, di tinjauan yang kedua adalah tadarruj fil ilmil wahid, yaitu seorang berjenjang dalam menuntut ilmu agama namun di satu disiplin ilmu, ya, di satu disiplin ilmu. Nah, kemudian di sini dikasih contoh, mislu an yabda at-talib fi ilmil hadis bimatni al-arba'in an-nawawiyah. Misalnya seseorang ingin mempelajari ilmu hadis, ya, seorang ingin mempelajari disiplin ilmu hadis, ya, maka apa? Yang dia mulai adalah belajar al-arba'un an-nawawiyah, ya, 42 hadis yang dikumpulkan oleh al-Imam An-Nawawi, al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau udah selesai itu, ya, sudah dihafal dengan baik, dipahami maknanya, faedahnya, baru berpindah summa Umdatul Ahkam. Kemudian dia berpindah ke kitab Umdatul Ahkam, ya, kitab kumpulan hadis, ya, kumpulan hadis yang diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim, tapi yang hanya berkenaan dengan masalah hukum. Nah, ini yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, penulisnya adalah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, masih bersaudaraan dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, cuman Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ini, ya, beliau mengumpulkan banyak hadis yang berkenaan dengan masalah hukum, yang berkenaan dengan toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, jihad, dan seterusnya. Tapi yang diambil hanya dari Sahihain, Bukhari, Muslim. Nah, bukunya tipis, ya, hadisnya sekitar 400 sampai 500 hadis, ya, dikumpulkan di situ. Nah, diambil yang sahih semua dulu. Nah, setelah selesai Arba'un Nawawiyah, baru Umdatul Ahkam, ya, kemudian baru pindah ke Bulughul Maram. Berpindah ke Bulughul Maram, ya, Bulughul Maram, jadi kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Ini juga apa? Kumpulan hadis-hadis ahkam, kumpulan hadis-hadis tentang hukum, ya. Cuman bedanya kalau Ibnu Hajar, yang dirangkum oleh Ibnu Hajar di situ bukan hanya berasal dari Bukhari, Muslim, tapi dari, ya, para ulama yang lain, dari ashabus sunan yang lain, misalnya Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ya, Abu Dawud, ya, Al-Hakim, dan yang lainnya dimasukkan di situ. Jadi ada yang sahih, ada juga yang hasan, ada juga yang dhaif, ya. Ada yang dhaifnya mungkin tidak terlalu parah, ada juga yang dhaifnya tidak bisa ditolong lagi. Intinya dikumpulkan di situ, ada yang hadis sahih, ya, ada yang tidak sahih. Nah, dikumpulkan di situ agar penuntut ilmu mulai paham, gitu kan, bahwa para ulama itu terkadang mereka dalam berdalil itu terkadang juga memakai hadis yang lemah tadi. Nah, mungkin agar tahu kenapa kok terjadi perbedaan pendapat, karena mereka memakai hadis ini. Nah, itu penjelasan lebih lanjut nanti di bab khusus tentang masalah hadis. Ini sekedar contoh saja. Kalau orang pengen belajar ilmu hadis, memulai dari Arba'un An-Nawawiyah, selesai baru berpindah ke Umdatul Ahkam, selesai baru berpindah ke Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram selesai, mau lanjut lagi, pindah ke Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar,
Ini kalau tidak keliru ya, yang mengumpulkannya adalah Ibnu Taimiyah Al-Jad ya. Kakeknya Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mana nanti ya Muntaqal Akhbar ini syarah yang termasuk paling terkenal adalah syarahnya Imam Asy-Syaukani, Nailul Awtar. Ya, kitabnya namanya Nailul Awtar Syarah Muntaqal Akhbar. Adapun kalau Bulughul Maram termasuk yang paling terkenal adalah Subulus Salam ya, syarah Bulughul Maram oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahumullahu jami'an. Itu berjenjang. Sebagaimana dalam ilmu yang lain nanti ya. Dalam masalah tafsir ya. Tafsir yang ringkas nanti belajar misalnya yang kontemporer belajar tafsir muyassar. Ya, atau mungkin yang agak lama, kitab agak lama klasik nanti belajar tafsir Jalalain ya. Tafsirnya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Baru nanti berpindah ke yang agak luas sedikit, misalnya ke Al-Wasit atau ke tafsir Al-Baghawi. Baru nanti berpindah lebih luas lagi, berpindah ke Tafsirul Qur'anil Azim ya, milik Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baru berpindah nanti ke Tafsir Tabari yang lebih luas lagi dan seterusnya, ada jenjangnya. Sebagaimana dalam masalah fikih, usul fikih seperti itu. Intinya teman-teman sekalian, Syekh Abdul Aziz bin Ibrahim membagi berjenjang, bertahap dalam belajar agama itu terbagi dua. Satu, ditinjau dari yang dipelajari adalah disiplin ilmu yang berbeda-beda, maka jenjang pertama adalah belajar tauhid dulu. Ya, tauhid dulu, baru yang lain setelahnya selesai, baru tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya. Adapun kalau yang dipelajari adalah satu disiplin ilmu tertentu, maka ya belajar yang level paling bawah dulu. Ya, kalau hadis ya, misalnya Arba'in Nawawiyah, baru Umdatul Ahkam, baru Bulughul Maram, baru kemudian ke ya Muntaqal Akhbar. Belajar fikih misalnya, fikih Hambali misalnya, belajar nanti pertama belajar kitab Umdatul Fiqh milik Ibnu Qudamah Al-Maqdisi misalnya. Kemudian setelahnya berpindah ke Zadul Mustaqni' misalnya. Kemudian nanti naik lagi ke Ar-Raudul Murbi' ya. Kemudian naik lagi nanti ke yang lebih luas sampai kitab Al-Mughni yang lebih luas lagi. Dalam fikih Syafi'i pun seperti itu ya, ada jenjangnya. Jadi istilahnya bayi itu makan yang bubur dulu. Setelah bubur udah lancar, kemudian yang agak ya empuk-empuk tapi belum terlalu keras. Kalau udah nanti baru makan yang nasi. Ya, dan seterusnya. Harusnya seperti itu penuntut ilmu ya, menempuh pendidikannya biar tertata, rapi, juga nanti itu menunjukkan kematangan berpikir ya. Karena kalau orang yang prematur dalam menuntut ilmu nggak matang pikirannya, nanti ketika menghadapi masalah-masalah yang harusnya tidak rame, dia rame di situ, dia ribut di situ. Itu yang kadang nanti buat gaduh ya, membuat gaduh dunia persilatan dakwah di Indonesia ya. Itu banyak kalau kita dapati di Twitter, terutama di Facebook ya, banyak sekali ada masalah-masalah yang harusnya tidak menjadi polemik, tidak jadi masalah besar, tapi dibesar-besarkan. Kenapa? Ya karena otaknya ya, ilmunya masih sedikit. Kalau orang ilmunya sudah semakin luas, dia akan tahu memposisikan diri. Oh, ini harusnya ini perkara yang memang khilaf di situ misalnya. Ya. Tapi ketika orang pemikirannya masih sempit, ya pandangannya masih satu arah, belum bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dia cuma melihatnya satu sudut pandang saja. Apalagi kemudian nanti dia taklid buta, ya fanatik buta dengan ustadznya, dia melihat satu perbedaan pendapat yang kok beda dengan ustadz saya, akhirnya jadi masalah. Padahal seharusnya terkadang tidak. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena biasanya orang ini tidak berjenjang dalam menuntut ilmu agama ya. Harusnya dia poinnya itu pelajarannya masih tajwid itu dibenerin ya, masih fikih toharah, fikih sholat itu dihatamkan, tapi dia sudah mendengarkan pembicaraan masalah besar, ngomongin politik, ngomongin jihad, ngomongin apa, dia sudah dengerin itu. Ngomongin kafir mengkafirkan, dia sudah masuk ke ranah itu. Akhirnya apa? Yang kecil belum matang, dia udah berpindah ke yang lain. Makanya ada istilah para ulama itu mengatakan ya, ta'amul kibar summus sighar.
makanannya orang besar, makanannya para ulama itu bisa jadi apa? Jadi racun bagi orang awam. Kenapa? Karena belum porsinya, ya, belum porsinya, tapi sudah, ya gitulah. Orang nggak sabar, pengennya belajar bentar langsung jadi ulama. Setiap fenomena dikomentari. Nah, ini yang menimbulkan kerusakan. Kemudian qala al-'abdul fakir ila afi rabbih, berkata hamba yang fakir, yang miskin, yang butuh kepada ampunan Tuhannya, itu maksudnya penulis, ya, Syekh Faras Khalil. Beliau mengatakan, wa sa'aktasiru fi hadzal bahas, dalam pembahasan ini saya akan memperingkas atau saya akan mencukupkan ala nau'its tsani, mencukupkan pembagian yang kedua, yaitu pembagian tadarruj. Tadi kan terbagi dua, yaitu yang beliau akan bahas adalah bagian yang kedua, yaitu bertahap menuntut ilmu di satu bidang ilmu, ya, satu disiplin ilmu. Wa huwa at-tadarruj fil ilmil wahid, yaitu berjenjang menuntut ilmu agama, ya, dalam satu disiplin ilmu. Itu yang akan beliau bahas. Wa amman naul awal, adapun bagian yang pertama, at-tadarruj bainal ulumil mukhtalifah, yaitu berjenjang belajar ketika mengarungi berbagai disiplin ilmu yang banyak. Fa as'alullah an yuyassira li ifradahu bi juz'in akhar, semoga Allah memberikan aku kemudahan untuk dibahas di tema yang lain. Berarti beliau mungkin punya buku yang lain yang beliau akan membahas pembagian tadarruj yang pertama. Ubayyinu fihi tariqata ahli ilmi fi dzalik, saya akan menjelaskan bagaimana metode para ulama dalam hal itu. Tapi untuk buku kita itu cuma diberikan contoh bertahap mempelajari satu disiplin ilmu saja. Ya. Pasal yang kedua, ya, pasal yang kedua. At-tadarruju min sigharil ilmi ila kibarihi, bertahap menuntut ilmu agama dari yang terkecil sampai yang besar, dari yang kecil sampai yang besar. Qala fadilatus syekh al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, berkata Syekh yang mulia Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam kitab beliau atau kumpulan fatwa-fatwa beliau Majmu' Fatawa, Syekh Utsaimin mengatakan, la budda li talibil ilmi min mura'ati iddati umur, lazim, wajib, ya, bagi penuntut ilmu untuk memperhatikan beberapa perkara berikut inda talabihi, ketika dia menuntut ilmu agama, atau ketika dia menuntut atau belajar li ayyi ilmin minal ulum, ketika dia belajar disiplin ilmu apapun. Maksudnya di sini adalah agama, ya, maksudnya. Jadi seorang penuntut ilmu harus memperhatikan beberapa poin ini. Pertama, hifdzu matnin mukhtasarin fihi. Ini hifdzu matnin mukhtasarin fihi, harus menghafal matan ringkasnya, harus menghafal matan ringkas. Matan itu apa? Bukan mantan, ya, matan. Matan itu, ya, bentuk ringkas dari satu disiplin ilmu. Bentuk ringkas dari satu disiplin ilmu. Dihimpun secara ringkas, tapi nanti butuh penjelasan dari ustadz atau dari ulama atau dari ada buku penjelasannya. Cuman sengaja oleh para ulama itu dibuat ringkas, ya. Untuk apa? Untuk bisa dihafal. Karena tadi dalam masalah agama itu ilmu tidak hanya sekedar diketahui, tidak hanya sekedar wawasan, tapi harus dihafal dalam hati. Biar apa? Biar nanti ketika dibutuhkan kita bisa istihdor. Istihdor itu ya mengeluarkan tadi apa yang kita hafal plus kita jelaskan. Nah, akan berbeda jika antum bertemu dengan orang yang tidak sepakat dengan suatu perkara, gitu kan, dalam suatu perkara dalam agama, masalah cadar atau masalah warisan misalnya, ada orang nggak sepakat, kenapa perempuan kok dapat jatahnya sekian, laki-laki sekian, atau masalah cadar kenapa perempuan seakan-akan dieksploitasi atau gimana lah. Nah, itu kalau antum cuman jelasin dengan bahasa antum sendiri, kekuatan penjelasannya
akan berbeda jika antum sambil mengeluarkan ayatnya. Allah berfirman gini, qala Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, berkata Syekh Fulan gini, antum terjemahkan, itu beda dengan sekedar antum menurut saya kajian gini, beda. Kalau antum mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman gini, dalam tafsir ini dikatakan ini, hadisnya gini misalnya, kayak itu jelaskan gini secara logika, kemudian kita dukung dengan dalil akal, logika kita mengatakan gini gitu. Realitanya seperti ini, nah, itu akan beda. Makanya ketika ingin menguasai satu disiplin ilmu agama, harus apa? Pertama, kata Syekh Utsaimin, hifzu matnin mukhtasarin fihi, harus menghafal matan ringkas dari setiap disiplin ilmu itu. Matan itu bentuk ringkas dari satu disiplin ilmu, ya. Dan nanti bentuk ringkasnya itu ulama akan berbeda-beda. Ada yang menyusunnya dalam bentuk prosa, ya, bentuk prosa. Ada yang menyusunnya dalam bentuk puisi atau syair berbait-bait, ya. Misalnya nanti dalam dalam ilmu faraid, dalam ilmu waris, antum harus menghafal matan pemula. Nanti ada matan namanya matan ar-Rohabiyah, matan ar-Rohabiyah. Nah, itu matannya ini oleh penulisnya Imam Rohabi ditulis dalam bentuk syair, ya, dalam bentuk syair. Setiap bab ada syairnya, ya, itu harus dihafal, ya. Asbabu mirasil wara salasah, kullun yufidu rabbahul wirasah, wa hiya nasabun wa wala'un, wa hiya nikahun wa nasabun wa wala', ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Sebab-sebab waris ada 3. Kullun yufidu rabbahul wirasah, setiap dari 3 itu memberikan faedah kepada nanti ahli warisnya. Nikahun wa wala'un wa nasab, sebab pertama adanya waris karena pernikahan, karena wala itu karena membebaskan budak, wa nasab karena nasab garis keturunan, ma ba'dahunna lil mawarithi sabab, setelah itu tidak ada sebab warisan yang lain. Wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahidatun min iladin salasi, rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini, fabham falaysa syakku kal yaqini. Dan yang menghalangi warisan ada salah satu dari 3, rikun, ya, yaitu perbudakan, ya, kalau ada perbudakan maka tidak bisa saling mewarisi. Wa qatlun, pembunuhan, ya, seorang anak bunuh bapaknya biar cepat dapat warisan, maka tidak dapat warisan dia. Wa ikhtilafu dinin, dan perbedaan agama, bapaknya muslim, anaknya Nasrani, bapaknya meninggal, maka anaknya tidak bisa dapat warisan, sebaliknya. Nah, ini yang sepertinya harus dihafal, ya. Ada nanti juga matan dalam ilmu mustalah hadis, matan Baikuniyah, ya, Baikuniyah dan yang lainnya. Jadi wajib dihafal, ya, banyak. Dan saya termasuk yang tidak bagus, ya. Penuntut ilmu yang sesungguhnya itu harusnya, yaitu tadi idealnya itu ngafal Quran dulu selesai, ngafal hadis-hadis selesai, baru ngafal matan-matan disiplin ilmu tadi. Menghafal matan usul salasah, qawaidil arba, ya, fikih, tadi waris, kemudian mustalah hadis, itu dihafal semua minimal. Kalau kata Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Al-Utsaimin kalau tidak keliru, beliau mengatakan minimal, ya, kalau pengen jadi penuntut ilmu sukses itu minimal satu disiplin ilmu itu kita punya hafalan 2 matan, ya, 2 matan itu dihafal. Kalau bisa tidak bisa ya 1 lah minimal. Setiap satu disiplin ilmu itu punya 1 hafalan. Itu kalau penuntut ilmu sungguhan, ya, bukan kawi. Ya, mungkin itu dulu, nanti sisanya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, metode pembelajaran yang terbaik itu metode mulazamah. Lantas bagaimana sesungguhnya metode mulazamah ini, Ustaz? Iya. Memang kalau dilihat dari sejarah, ya, kalau dilihat dari sejarah, maka dari awal mula ada metode pembelajaran agama memang dengan metode mulazamah. Mulazamah itu apa? Lazama yulazimu, yaitu selalu nempel, melazimi. Selalu melazimi itu apa?
ia membarengi, membersamai gurunya gitu. Metode mulazamah itu biasanya dia metode non formal ya. Jadi orang yang belajar versi mulazamah itu tidak ada jenjang belajarnya, bukan jenjang ya, rentang belajar tidak ada. Jadi dia mau 10 tahun, 20 tahun ya bisa belajar gitu terus. Berbeda yang kemudian sudah disekat-sekat menjadi sistem kuliah dan semisalnya. Ada sekatnya ya. S1 4 tahun misalnya, S2 2 tahun sampai 4 tahun dan seterusnya. Kalau mulazamah ya sebosannya si penuntut ilmu. Mau buku apa yang dia mau bahas dengan syekhnya. Ya. Memang metode ini juga ada negatifnya, sisi negatifnya ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah biasanya kalau metode mulazamah itu syekh atau guru itu tidak akan berpindah ke pelajaran yang lain kecuali muridnya sudah paham. Jadi yang ditekankan adalah pemahaman murid. Murid dijelaskan semua paham, baru kemudian pindah ke pembahasan selanjutnya. Beda dengan sistem kuliah. Sistem kuliah biasanya setiap 1 semester atau ini ada kurikulumnya. Pokoknya semester ini kamu belajar bab ibadah dari ini sampai ini. Jadi nanti diajarkan oleh dosennya, paham tidak paham, yang penting kurikulumnya selesai. Yang penting batasan materinya selesai. Nah, itu kadang apa? Kekurangannya. Adapun mungkin kekurangan untuk sistem mulazamah mungkin kurang tertata ya, kurang tertata. Kenapa? Karena nggak ada sistem absensi, tidak ada sistem pembagian kelas, dan juga tidak ada tadi absensi ya. Jadi ketika orang mulazamah, kalau dia pengen belajar dia datang, kalau dia nggak pengen ya udah dia pulang. Jadi seakan-akan ya bertumbuh kembali kepada kehendak si santri itu. Beda kalau orang kuliah. Kalau orang kuliah dia absen, tidak berangkat sekian kali, misalnya 30% tidak berangkat selama 1 semester misalnya, dan 30% dari waktu kehadiran itu tanpa ada uzur, tanpa ada sebab, berarti nanti dia dilarang untuk ikut ujian. Nah gitu misalnya. Tapi sisi jeleknya sistem kuliah apa? Sistem kuliah ya tadi ada materi dibatasi oleh dosen, dijelaskan ini berapa SKS-nya misalnya, selesai nggak selesai, pokoknya nanti udah disampaikan, paham nggak paham udah. Terus gimana? Ya dua-duanya kalau bisa saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Makanya di istilah yang pernah saya dengar dari pembelajar di Mesir, di Azhar itu, ada yang mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu beda dengan ya perempuan. Kenapa? Karena dulu di Azhar itu, awal mula Al-Azhar berdiri itu, mereka belajarnya di sana mulazamah, belajarnya di jami', ya, jami', di masjid jami'nya itu belajarnya halakoh, dan menghasilkan banyak ulama yang lebih berkualitas. Berbeda kemudian setelah apa? Setelah menjadi jami'ah, jami' mudzakkar ya, nggak pakai tak marbutah. Tapi kemudian setelah jadi jami'ah, itu kampus, university, beda. Ada muqarrar yang ditentukan. Bahkan kemudian ya, kalau di Al-Azhar itu masuk kuliah S1 kalau nggak salah itu tidak wajib di sana masuk kuliah. Yang wajib nanti ketika mau ujian baru datang boleh. Makanya terkadang ya, terkadang tidak semua ya, terkadang sebagian outputnya kurang bagus jika anak-anaknya itu apa, tidak sungguh-sungguh belajar. Makanya sampai muncul istilah laisa dzakaru kal unsa. Maksudnya az-zakar disuruh di situ jami', yaitu ketika dulu mereka belajar di masjid jami' yang mudzakkar, hasilnya akan berbeda ketika sekarang jadi perempuan, yaitu apa? Jami'ah. Jadi muannas. Bagi yang udah belajar bahasa Arab tahu ya, antara mudzakkar dan muannas. Ya, mudzakkar dulu masih halakoh mulazamah, sekarang udah ada di jami'ah ya, jadi kampus. Intinya sebenarnya masing-masing ada sisi positif dan negatifnya. Insyaallah bisa saling melengkapi, tapi sistem mulazamah juga bagus ya. Biasanya dari sisi keikhlasan mereka lebih ikhlas. Kenapa? Karena mereka belajar lama nggak dapat ijazah. Mereka belajar lama nggak dapat ijazah. Terkadang ya, atau kebanyakan mereka murni belajarnya pengen cari ilmu.
Berbeda yang dengan kampus, terkadang ada motivasi-motivasi keduniaan, terkadang, tidak semua. Dia belajar ini ya biar dapat apa? Label apa namanya? Gelar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar otak kita sudah mudah menghafal ilmu dan sulit melepaskannya? Ya, dibiasakan, ya, dibiasakan. Agar tidak mudah melepaskannya, dimurojaah. Setelah dihafal, dimurojaah. Ya, terkadang banyak orang yang mudah untuk menghafal, memasukkan apa namanya data, maklumat ke dalam otak, tapi yang susah adalah menjaga hafalan itu yang susah. Ya, itu yang susah. Bagaimana biar mudah? Ya dibiasakan menghafal, ya dibiasakan menghafal, berdoa sama Allah diberi taufik, kemudian agar tidak mudah hilang, ya nanti dimurojaah, diulang-ulang terus. Kalau itu Quran, ya cara mengulangnya ketika di sholat tahajud misalnya, ya, atau dia jadi imam. Kalau pelajaran, ya dia ulang dengan metode terbaik untuk mengulang pelajaran adalah dengan mengajarkannya. Setelah kita paham, kita ajarkan kepada orang lain. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu dulu, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.